warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang. Saya Hasan Asari dari SDN Doyong 4, Kecamatan Jatiwung, Kota Tangerang. Saya Inneke Sumadewi dari SDN Pasar Baru 3, Kota Tangerang. Saya Ahmad Fauzi dari SDN Keroncong Mas Permai, Jatiwung, Tangerang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, berperan sebagai observer, coach dan coachee secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam Ibu Ina. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Ibu ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat walafiat. Oh iya Pak, sebelum proses coaching dimulai, saya sebagai pengamat, saya ingin menyampaikan terkait topik penilaian dalam observasi saya ya Pak ya. Baik Ibu. Ya, diharapkan nanti dalam proses coaching Bapak bisa memunculkan prinsip coaching yang diantaranya yaitu 1. Kemitraan, 2. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, 3. Menggunakan teknik rasa, yang keempat yaitu jangan lupa untuk menerapkan alur cerita ya Pak ya. Baik Ibu. Bagaimana Pak, bisa dipahami? Bisa Bu, insya Allah. Baik Pak Fauzi, kalau begitu selanjutnya saya akan memulai beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelum proses coachingnya dimulai. Boleh Pak Fauzi? Silakan Ibu Ina. Iya. Terima kasih Pak. Saya akan menanyakan bagaimana proses coaching yang akan dikembangkan oleh Pak Fauzi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu Ina, Ya, yaitu kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. waduh, Saya ingin memaksimalkan ketiganya itu. ya, luar biasa sekali ya Pak Fauzi ya. Mudah-mudahan yang dikembangkan Pak Fauzi berjalan dengan baik ya Pak ya. Baik Ibu. Nah, terus yang keduanya bagaimana kompetensi spesifiknya Pak? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Saya harapkan dengan memaksimalkan pengajuan pertanyaan berbobot kepada coachee, Ya, coachee secara tanpa sadar dia menemukan solusinya sendiri Bu, secara mandiri. luar biasa sekali ya Pak ya. Terus bagaimana Pak tolak ukur yang terkait dengan indikator pencapaiannya? Indikator pencapaian dari proses coaching nanti yang versi saya, kalau berhasil mungkin saya pikir coaching merasa puas ya Bu ya, Ya, atas solusi yang didapatkannya secara mandiri melalui mengajukan pertanyaan berbobot dari saya. baik, ya. Semoga dari indikator yang Bapak berikan dapat tercapai dengan maksimal mungkin ya Baik, Pak Ibu. di dalam proses coachingnya nanti. Baik Pak Fauzi, apakah sudah siap untuk melaksanakan Insya Allah Bu, coachingnya? siap, insya Allah. Ya, silakan. Baik Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Hari ini sehat selalu. Pak Fauzi gimana Pak? Alhamdulillah sama Pak, luar biasa sehat kita hari ini ya Pak ya. Amin. Baik Pak Hasan, kemarin mencari saya, cuman saya belum ketemu dengan Pak Hasan baru kali ini. Ada yang bisa saya bantu nih Pak kira-kira? Ya ini Pak, saya pengen sharing sama Pak Fauzi. Kebetulan terkait pembelajaran anak saya Pak di kelas 4 gitu ya. Gitu, anak-anak saya itu saya udah sedemikian rupa ngajar tapi nilainya ketika melaksanakan ulangan itu hasilnya kecil-kecil. Oh begitu. Jadi, Jadi Bapak Hasan ingin menyampaikan masalah ya Pak ya. Kira-kira tadi disampaikan masalahnya terkait anak didik Bapak kelas Betul. 4 ada masalah di hasil belajar Hasil gitu ya, belajar. kurang maksimal ya Pak ya. Betul. Baik Bapak, pada sesi coaching ini kira-kira harapan atau tujuan Pak Hasan nantinya setelah selesai kita apa nih Pak? Saya sih inginnya Pak, pembelajaran matematika yang saya ajarkan ke anak-anak ini, anak-anak itu mendapatkan nilai yang maksimal, minimal KKM lah gitu ya, KKM minimal. Baik. Mungkin mudah-mudahan ya Pak ya, nanti kita di akhir sesi ini mendapat hasil yang maksimal seperti yang Pak Hasan harapkan. Betul Pak. Baik Pak, izin nanti mencoba saya bertanya lebih jauh, kira-kira dari penyebabnya anak didik Pak Hasan yang kurang maksimal di hasil belajar, ada yang
Pak Hasan ketahui tidak penyebabnya apa kira-kira? Saya sudah mengidentifikasi apa namanya, kenapa pembelajaran itu bisa gagal gitu ya. Padahal saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan cara yang sama, tapi hasilnya kok rendah. Namun setelah saya pelajari, kebetulan pada saat pembelajaran itu di sekolah ini nggak kondusif. Ada kegiatan di luar, yaitu kegiatan minum susu gratis. Oh gitu. Jadi anak-anak sepertinya tidak konsentrasi. Baik. Jadi penyebabnya salah satunya tidak konsentrasi Pak. Betul ya. Itu pun karena ada event Betul. dari penyelenggara di luar ya Pak, eksternal gitu. Iya betul. Baik. Selain itu kira-kira penyebabnya ada lagi nggak Pak? Sehingga anak-anak itu kurang maksimal. di hasil belajar. Kalau apa ya? Kalau penyebab lain kayaknya tidak ada Pak. Mungkin kayaknya sepertinya lebih spesifiknya itu karena situasi sekolah tidak kondusif aja tadi. Tidak kondusif, Ada ya. kegiatan di luar itu. Baik Pak. Kira-kira jika dibuat skala nih Pak atau rating dari 1 sampai 10, nah jadi Bapak di posisi sekarang posisi berapa? 6 rata-rata Pak. 6 ya Pak ya. 6. Nah nanti dalam idealnya nih Pak, dalam idealnya skala yang Bapak harapkan nanti anak didik Bapak di posisi berapa Pak kira-kira? Minimal di atas rata-rata Iya. KKM itu ya. Minimal 75 karena KKM sekolah itu kan 75. Jadi harapannya anak itu nilainya di atas 75 semua. Baik. Boleh dikatakan hal yang idealnya ya Pak ya, dari hasil Betul. belajar anak seperti itu ya. Betul Di betul. atas KKM atau rata-rata. Baik Pak Hasan, dari penyampaian masalah tadi dan penyebabnya, apa yang Bapak Hasan bisa lakukan untuk bisa meminimalisir atau meningkatkan hasil belajar anak didik Bapak? Saya sih ingin mencoba gitu ya. Karena matematika yang saya ajarkan itu tentang pecahan Pak. Saya akan mencoba menggunakan beberapa media pembelajaran nanti. Mungkin media yang saya pakai itu nanti media benda langsung. Mungkin anak-anak saya coba membawa kertas atau membawa buah atau membawa roti gitu ya, yang bisa dijadikan praktek langsung. Benda konkret ya Pak Iya, ya. itu yang akan kami laksanakan ketika nanti rencana perbaikan, baik mulai perbaikan proses pengajarannya sampai proses asesmennya. Baik, luar biasa Pak. Jadi rencana atau upaya Bapak ya untuk meningkatkan hasil belajar anak tadi, kalau boleh saya konfirmasi, ingin membawa benda-benda konkret ke kelas ya Pak ya, Betul ya. supaya pengajaran atau medianya itu lebih baik. Baik. Mungkin juga tersampaikan kepada anak-anak. Dan juga tadi kalau boleh tahu Pak, selain pengajaran media, ada satu lagi tadi penyebabnya adalah konsentrasi ya Pak. Betul, ya. Penyebab konsentrasi. Kira-kira untuk itu upaya yang Bapak bisa lakukan untuk supaya anak tetap fokus dan tidak terdistraksi gitu Pak. Baik, saya akan mencoba cari waktu yang tepat Pak. Mm-mm. Artinya apa? Saya memilih gitu ya, menukar jam pelajaran. Mm-mm. Jam pelajaran atau hari pembelajaran nanti yang sifatnya di situ hari itu benar-benar kondusif. Itu salah satunya. Nah, untuk mencoba meremedial pembelajarannya maupun meremedial hasil pembelajarannya. Baik dengan kondisi yang lebih kondusif ya Pak ya. Betul ya. Jadi dengan rencana Bapak menukar jam belajar. Betul ya. Baik Pak Hasan, luar biasa tadi rencana dan upayanya Pak. Dari rencana dan upaya tadi yang terkait dengan hal tersebut, kira-kira eksekusinya atau pelaksanaannya terdekat kapan ya Pak? Minggu besok kali Pak. Minggu besok. Minggu ya, Pak, besok ya. ya. Nah, saya sudah melihat waktu yang tepat besok ini, minggu besok ini tidak banyak kegiatan di luar, makanya saya mau mencoba minggu besok. Baik, minggu besok ya Pak rencana. Nah, dari rencana Bapak itu atau upaya Bapak yang tadi lakukan dalam minggu besok, kira-kira ada pihak siapa nih Pak yang bisa membantu terlaksananya upaya Bapak tersebut kira-kira? Saya mau melibatkan pertama itu operator, membantu terutama di IT-nya, karena nanti ada pembelajaran yang sifatnya menonton tayangan video, kemudian ada juga praktek langsung tadi. Saya melibatkan teman operator. Baik. Supaya pembelajarannya lebih lancar ya Pak, prosesnya ya. terkait instalasi dan halnya terkait teknologi ya Pak. Betul. Baik Pak Hasan, kiranya nanti ke depan saya bisa dikabarin nih Pak, saya kepo dengan hasilnya.
bagaimana setelah penerapan upaya-upaya Bapak tadi ya di minggu ke depan. Nanti boleh Pak saya dikabarin kira-kira hasilnya seperti apa. Boleh Pak ya? Insya Allah Pak. Makasih banyak nih saya Baik, mengganggu waktunya Pak Fauzi nih. Baik, yang terakhir nih Pak, saya sampaikan kira-kira bagaimana perasaannya setelah kita mengalami sesi coaching ini Pak? Ya. Tadi sudah temukan solusinya. Ya setidaknya saya bisa menyampaikan Pak apa yang menjadi unek-unek saya, menjadi kegagalan saya, dan mudah-mudahan tadi langkah-langkah yang akan saya lakukan itu menjadi sebuah kebanggaan buat saya ketika mendapatkan hasil pembelajaran maksimal. Insya Allah mudah-mudahan kita harapkan ya Pak ya. Amin. Semuanya proses berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil terbaik ya Pak. Amin, khususnya hasil belajar anak didiknya lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Oke, sudah percaya dengan saya untuk sharing Terima berbagi. kasih Pak Fauzi. Sama-sama Pak. Ya, Mari Pak. Mari ya. Baik Pak Fauzi, setelah saya amati ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait proses coaching yang sudah Pak Fauzi lakukan. Boleh Pak? Silakan Ibu Ina. Ya, bagaimana Pak Fauzi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Apakah indikatornya sudah berjalan tercapai? Baik Bu Ina, terima kasih. Alhamdulillah tadi dalam proses coaching saya prinsip-prinsip kemitraan seperti itu Bu, kemudian juga proses kreatif sudah saya terapkan, dan juga saya memaksimalkan tipe kompetensi coaching seperti mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah saya terapkan semua Bu. Khususnya saya lebih spesifik lagi di mengajukan pertanyaan berbobot Ibu, dan indikatornya tadi sudah saya lihat coach sudah merasa puas dan juga sudah secara mandiri menemukan solusinya Bu untuk menghadapi masalah yang dia sampaikan. Betul sekali Pak Fauzi ya, sesuai dengan catatannya di observasi saya bahwa Pak Fauzi sudah melakukan kemitraan yang sudah tercapai, mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan sudah misalkan alur cerita Tirta. Ada kompetensi yang harus dikembangkan lagi nggak Pak Fauzi? Saya mau mencoba ini Bu, mengembangkan kompetensi menekankan aktif Bu. Nah ini coba saya memberikan ruang ya bagi coach dengan mendengarkan aktif ini supaya dia lebih banyak untuk menjelaskan permasalahannya, mengidentifikasi masalahnya, sehingga nanti diharapkan coach mendapatkan solusi secara tidak sadar dari dirinya sendiri untuk bisa dia terapkan dalam menghadapi masalah. Kira-kira kenapa Pak? Ya seperti itu Bu, mungkin dengan kita mendengarkan aktif itu coach merasa mungkin didengarkan ya, merasa nyaman, kemudian juga ada ruang untuk didengarkan, sehingga masalah-masalah yang dari coach itu bisa diidentifikasi penyebabnya, ataupun mungkin bisa kita dengarkan juga solusi atau rencana-rencana yang dia ingin lakukan ke depannya untuk menghadapi masalah yang dia hadapi seperti itu. Ya, baiklah Pak Fauzi, cukup dari sampai pertanyaan yang sudah saya sampaikan seperti saya. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan berdampak bagus untuk ke depan. Baik Ibu, terima kasih Bu Ine ya. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Pak Fauzi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah luar biasa ya Pak Hasan. Pak Hasan, izinkan saya sebelum proses coaching Bapak nanti dengan coach, saya sebagai observer pengamat ingin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi Pak. Mungkin yang ingin sampaikan ini menjadi acuan saya Pak. Diharapkan nanti dalam proses percakapan coaching nanti dengan Bapak tidak terlewatkan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya. Siap. Boleh saya sampaikan Pak bahwa inti dari coaching yang pertama kita harus menghadirkan kemitraan Pak dengan coach kita. Siap, kemudian juga ada proses kreatif di situ, dan juga kita memaksimalkan potensi coach kita semaksimal mungkin. Kemudian juga tentunya Pak Hasan juga sudah paham mengenai kompetensi inti dari coaching, yaitu kita harus hadir sepenuhnya, presence sepertinya, kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentu jangan lupa juga alur Tirta ya Pak ya. Siap. Ada tujuan di situ, kemudian kita mencoba mengidentifikasi masalah dari coach, kemudian kita menggali juga rencana aksi coach dan juga tanggung jawab dia untuk mengeksekusi rencana aksi tersebut. Tentunya saya harap Pak ketika nanti dalam percakapan coaching nanti dengan
coaching Bapak berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan juga mungkin yang ini rubrik ini akan jadi acuan saya dalam penilaian Bapak. Bagaimana Pak? Bisa dipahami ya? Baik, siap Pak Fauzi, saya sudah paham. Baik Pak. Oke Pak Hasan, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Pak ya, boleh ya? Baik Pak, silakan. Baik, Pak Hasan. Pertanyaannya pertama nih Pak, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan nantinya dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 2 Pak. Ada 2 ya Pak Ya, yang pertama mendengarkan aktif, Baik. kemudian yang kedua akan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Pak. Baik, dari tadi 2 kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Hasan ya Pak ya, mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Di antara 2 yang ingin dikembangkan Pak kompetensi tadi, kira-kira yang mana Pak di antara 2 itu yang ingin spesifik dikembangkan Pak? Saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif ya, mungkin dengan mendengarkan aktif kita bisa menggali potensi coach ya Pak ya. Baik, untuk Pak. Bisa dia secara mandiri mencari solusi yang tepat. Baik Pak Hasan, kira-kira tolak ukur atau indikator ketercapaian dari proses coaching nanti menurut Pak Hasan seperti apa Pak? Saya akan menggunakan alur tirta Pak. Dimulai dari tujuan, kemudian indikator, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Alur ini akan kami lakukan untuk dalam memberikan coaching untuk coach saya nanti. Baik Pak, berarti rencana atau indikatornya adalah menerapkan alur kita ya Pak ya. Betul. Dalam proses coaching nanti. Baik Pak Hasan, itu saja yang bisa saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Bapak bisa langsung memulai proses coachingnya dengan coaching. Saya harapkan nanti percakapan bisa berjalan lancar dan juga indikator tercapainya juga diraih ya Pak ya. Siap Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Baik. Bu Ina, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Mohon maaf Bu ya, baru bisa ngobrol hari ini ya. Maklum lah, sama-sama sibuk ngobrol menjadi guru. Jadi maklum, bisa dimaklum. Baik. Ada bisa yang dibantu Bu? Ini saya mau menceritakan tentang masalah di sekolah saya Pak. Sama di kelas saya ada anak yang belum bisa baca lancar, masih dieja bacanya gitu. Oh gitu. Yang diharapkan gimana? Yang diharapkan sih dia sudah bisa lancar gitu bacanya Pak, tanpa harus dieja gitu. Tanpa harus dieja. Iya. Ya kalau boleh tahu Bu, kelas berapa itu? Kelas 4 Pak. Kelas 4 loh. Udah kelas 4 padahal ya? Iya, padahal udah kelas 4, tapi bacanya masih dieja gitu. Kenapa itu Bu? Udah kelas 4 belum bisa baca? Ya menurut orang tuanya dia waktu kecil kena sakit panas Pak. Oh, gitu, gitu. Ya? Bawaan mungkin, kecil berarti ya? Sarafnya mungkin ada gangguan gitu ya. Yang Ibu lakukan apa aja Bu kira-kira? Yang saya lakukan setelah saya mengetahuinya, jadi saya setiap hari itu sebelum dan sesudah proses belajar dimulai, saya melakukan literasi, membaca 5 menit atau 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu selama ini? Ya, selama ini. Lakukan ya. Kalau boleh tahu kemampuan anak itu kira-kira bagaimana Bu dibanding teman-temannya? Iya, dibandingkan sama teman-temannya itu saya lihat nilainya agak 6 gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau di rating gitu ya, skalanya 6 ya. Artinya jauh ya? Jauh. Dari usia temannya. Jauh dari usia teman-temannya. Oh gitu. Itu yang sudah bisa baca lancar. Ibu kan punya tujuan tadi ya, pengen anak bisa baca. Barangkali langkah apa aja Bu yang mau dilakukan Ibu? Langkah pertama yaitu saya akan menemui keluarganya dulu Pak ya. Jadi saya mau minta tolong karena kan kedua orang tuanya itu dua-duanya sibuk bekerja Pak. Gitu. Jadi dia di rumah itu kebanyakan dengan neneknya. Kurang perhatian ya? Iya, neneknya pun itu di rumahnya ngewarung Pak. Gitu. Yang ngewarung Indomie. Jadi sama saya dianjurkan kepada neneknya, kan dia suka ngebantuin tuh Pak. Betul. Jadi dilihat bendanya, kalau ada orang yang pesan Indomie dilihat tulisannya gitu. Iya, dilihat tulisannya. Dan kalau ada yang membeli minuman juga di situ ada nutrisari jeruk, jadi dibaca tulisannya biar tidak dieja lagi. Ibu udah mengarahkan ke sana ya. Mengarahkan ke situ. Bagus tuh Bu ya, sebenarnya Ibu sudah melakukan rencana untuk
perbaikan, Iya. peningkatan membaca anak Iya. itu ya Bu ya. Kapan tuh Bu rencana Ibu mau mengembangkan itu? Ya, saya akan mengembangkannya. Ini kan udah proses 3 bulan berjalan ya Pak ya, Betul. dari semester 1 dan mudah-mudahan nanti semester yang akan datang semester 2 dia sudah lancar membacanya. Gitu ya, punya target ya Bu ya. Iya, target saya di semester 2 dia sudah bisa lancar baca gitu. Iya. Tadi Ibu mau minta dukungan orang tua ya, Iya. termasuk neneknya gitu. Neneknya. Ya. Ada nggak Bu dukungan dari rekan atau siapa? Ya, dari rekan kerja juga saya meminta sama guru bidang tadi, agama, PJOK gitu. Ya. Untuk membuat dia supaya bisa membaca secara langsung. Itu ya, lancar bacanya. Ya itu bagus dah Ibu udah melakukan tadi ya, ke neneknya, orang tuanya, terus mitra kerja ya, gitu, ada guru agama, ada guru PJOK. Ya mungkin itu udah sebenarnya alurnya udah bagus tuh Bu. Ya. Mungkin nanti saya pengen tahu itu nanti 3 bulan kemudian ya. Di semester berikutnya ya. Iya Pak. Nanti bagi-bagi ilmunya ke saya. Ya. Ya. Oke, itu barangkali Bu ya. Ada lagi Bu? Ya. Cukup ya. Cukup Pak. Ya baik kalau gitu, terima kasih Bu Ina. Baik Pak Hasan, setelah tadi saya amati proses coaching Bapak dengan Koci, ada beberapa catatan dan pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih Pak, boleh ya Pak ya? Baik Pak, baik Pak Hasan. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira Bapak menilai sendiri tentang performa coaching Bapak dengan Koci, kira-kira kompetensi dan indikator ketercapaian yang sudah Bapak lakukan sudah terlampaui atau sudah diraih belum Pak kira-kira? Baik Pak. Saya tadi telah melaksanakan beberapa alur ya, tahapan di mana yang pertama saya laksanakan adalah bagaimana saya berupaya membangun kemitraan. Kemudian yang kedua juga proses kreatif dalam memaksimalkan potensi coach saya. Kemudian juga saya mendengarkan secara aktif dan telah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Pak. Luar biasa Pak, tadi betul sekali yang Bapak sampaikan dan sesuai dengan catatan saya, Bapak terbukti juga pada proses kemitraan tadi Bapak menerapkan betul-betul tidak ada perbedaan ya Pak, stratanya sama dalam mengajukan pertanyaan juga. Kemudian juga Bapak sudah menerapkan alur tiritannya secara runtut mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Pak Hasan, alhamdulillah semuanya sudah terlampaui ya Pak ya. Kira-kira apa nih Pak dari kompetensi spesifik yang Bapak harapkan di awal kan mendengarkan aktif ya Pak ya? Aktif. Selain itu kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan lagi apa Pak? Nanti kalau saya akan melaksanakan coaching lagi deh Pak ya, saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh Pak. Mengapa Pak? Karena kehadiran penuh itu mempunyai makna bahwa kita itu ketika bisa merespon positif terhadap coaching, coach secara tidak langsung menyampaikan apa yang menjadi solusi dari coach sendiri. Secara mandiri ya Pak secara mandiri. Baik Pak Hasan. Tadi yang dikembangkan adalah kehadiran penuh ya Pak. Betul, Pak. Dengan harapan coach secara mandiri bisa mengeluarkan solusinya dari untung-untung permasalahan yang dia dihadapi. Baik Pak. Mungkin pertanyaan dari pasca supervisi ini sudah Pak. Harapan saya ke depannya nanti Bapak bisa melakukan coaching atau supervisi akademik lebih lancar lagi, amin, lebih tercapai lagi dan indikatornya tercapai dengan baik Pak. Terima kasih baik, Pak. Terima kasih dari terima kasih kerjasamanya Pak ya. Terima kasih Pak Oji ya. Ya sama-sama. Ya. Assalamualaikum Wina. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Hari ini saya akan mengobservasi Bu Ine yang nanti akan melaksanakan coaching pada coachingnya Pak Fauzi Bu ya kalau nggak salah ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa acuan di dalam melaksanakan observasi nanti. Yang pertama bahwa saya berharap ketika Ibu melaksanakan coaching nanti muncul 4 hal. Yang pertama adalah kemitraan Ibu bangun dengan coachingnya. Kemudian yang kedua Ibu nanti akan melaksanakan coaching menggunakan 2 prinsip, yaitu kompetensi yang Ibu miliki, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, jangan lupa menggunakan teknik rasa Ibu ya. Kemudian juga tidak
kalah pentingnya di dalam alur percakapan nanti Ibu bisa menggunakan alur tirta ya. Bisa dimengerti Bu? Bisa dimengerti Pak, paham. Baik. Oke Bu Ine, Ya, Pak. sebelum kita melaksanakan proses coaching ya, Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu ya? boleh Pak. silakan. Baik. Yang pertama, kompetensi apa yang kira-kira yang akan dikembangkan pada saat percakapan nanti? Saya akan melakukan 2 hal Pak. Baik. Yang satu yaitu kehadiran secara penuh, yang kedua saya agar coach bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Wah, luar biasa itu. Ya. Saya berharap nanti itu muncul semua ya Bu ya. Ya, Kira-kira spesifiknya yang mana Bu? spesifiknya saya akan mengembangkan kehadiran secara penuh. Kehadiran secara penuh ya. Ya. Perihal indikator ketercapaian Bu, boleh tahu nggak tolak ukur yang akan dijadikan indikator ketercapaian nanti? Dalam proses ini saya akan menggunakan alur tirta Betul? agar coach bisa dapat menyelesaikan permasalahannya dengan solusinya sendiri. Baik, luar biasa. Semoga nanti indikator itu tercapai semuanya. Baik. Dan dalam proses percakapan nanti saya berharap percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, sesuai dengan indikatornya Ibu ya. Ya, baik. Oke Bu Ine, kalau sudah siap silakan dilaksanakan coachingnya. Terima kasih Pak. Apa kabar Pak Fauzi? Alhamdulillah baik Bu Ina. Bu Ina bagaimana kabarnya? Iya, kemarin Bapak menghubungi saya ya Pak ya? Iya Ibu. Iya. Ada perlu saya? Iya, apa tuh? Ada maksud apa tuh menghubungi saya? Iya ini Bu Ina, saya ingin curhat sebenarnya, berbagi ada yang ingin saya sampaikan Bu Ina. Kebetulan di kelas saya dengan anak didik saya nih Bu. Jadi kelas saya ini dalam seminggu terakhir ini muncul bau-bau tidak sedap itu dari kelas itu. Kira-kira apa tuh Pak penyebabnya? Setelah saya selidiki, kemudian saya identifikasi gitu, ternyata ada beberapa sampah. Kalau sampah di lantai kan kelihatan ya Bu ya, ternyata ini sampahnya ditemukan di kolong meja Ibu, di pojok-pojok kelas seperti itu Ibu. Iya Pak. Dari kondisi tersebut apa yang Bapak harapkan? Saya harapkan dari percakapan kita Ibu nanti mendapatkan solusi gitu Bu, kira-kira mungkin dengan adanya percakapan kita ini anak saya mungkin bisa lebih menjaga kebersihan gitu Bu, dan juga kelas menjadi lebih nyaman gitu Bu depannya nanti. Gitu. Menurut Bapak skala berapa kira-kira tuh yang sekarang lagi bermasalah itu kira-kira? Untuk yang saya alami ya Bu ya, Ya. untuk anak-anak tentang sadar kebersihan mungkin masih di skala 5 atau 6 lah Bu, seperti itu Bu ya. Masih belum sadar sepenuhnya seperti itu. Ya. Menurut Bapak apa tuh solusi yang akan Bapak berikan? Untuk sementara saya mencoba mengaktifkan tiket. Sebenarnya tiket sudah aktif tuh ya, sudah berjalan dengan baik. Hanya saja mungkin kurang pantauan, seperti kurang kontrol, karena ada beberapa di jam terakhir itu bukan jam saya Ibu, jamnya guru bidang, guru mapol, sehingga mungkin kontrol untuk kebersihan ya saat pulang mungkin kurang terpantau dengan baik seperti itu Ibu. Kemudian saya akan aktifkan kegiatan tiket seperti itu Ibu. Selain tiket apalagi tuh Pak rencananya? Saya mencoba ada rencana seperti ini Bu, di sekolah saya sudah mulai terpasang atau terinstalasi seperti speaker itu Bu, untuk umum ya, untuk satu sekolah gitu di beberapa titik, sehingga nanti mungkin sebelum istirahat itu kita ada warning atau ada pengumuman gitu ya kepada anak-anak supaya dia nanti ketika istirahat jangan membuang sampah sembarang, khususnya di kolong meja seperti itu Bu. Saya harap seperti itu. Bagus sekali itu Pak ya. Tapi apakah ada metode lain selain daripada itu? Mungkin saya karena tadi Bu ya ada guru bidang dan mapel, saya mungkin minta bantuan mereka Bu untuk mengkontrol atau memantau kebersihan kelas saat pulang Bu, karena jam terakhir ya Bu ya seperti itu. Baik Pak, kalau misalkan sudah rencana seperti itu, skala berapa yang Bapak harapkan kalau sudah terencana seperti itu? Saya mengharapkan sih Bu skalanya sudah
10 lah Bu ya, karena 10 ya. boleh dikatakan ini Bu, sekolah saya kan sudah diiakan mandiri, jadi mungkin hal yang memalukan kalau kita sebagai sekolah diiakan mandiri ini masih ditemukan sampah-sampah, khususnya kelasnya muncul lagi bahwa tidak serta tidak nyaman ya Bu ya. Apalagi kita Kota Tangerang terkenal dengan sekolah adiatannya ya Bu ya. Seperti itu. Ya kalau setelah rencananya berjalan dengan lancar, bagaimana cara menyelesaikannya? Permasalahan yang udah di Bapak lakukan itu. Kalau misalkan sudah apa namanya Bu, rencananya kalau misalkan sudah mencapai hal tersebut, mungkin nanti coba saya berkolaborasi Bu ya dengan Jawa atau namanya kepala sekolah tentunya yang punya kebijakan Ibu, agar seperti tadi saya mencoba mau mengaktifkan untuk pengumuman sebelum istirahat, mencoba saya sampaikan ke kepala sekolah rencana saya supaya mungkin bisa dilaksanakan Bu, sudah direalisasikan seperti itu. Kira-kira berapa lama tuh Pak? Masa mungkin di percobaan ini mungkin setelah PTS ya Bu, coba nanti kita 3 bulan sampai Desember seperti itu Bu. Berarti setelah mendapat dukungan dari kepala sekolah dan provinsi Jawa, berarti Bapak harapkan setelah PTS sudah maksimal gitu ya? Iya Bu, saya harapkan mungkin tidak muncul lagi ya Bu ya, bahwa tidak sedap, kelasnya tidak nyaman karena sampah seperti itu. Ya, baik Pak, mungkin sudah Bapak tahu solusinya gitu, jadi apa yang Bapak lakukan sekarang ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Insya Allah Bu, terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah kalau semua ini berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, mungkin dengan saya berbagi dengan Bu Ine ya, dengan cerita juga nih masalah saya, jadi sudah saya pikirkan juga tuh solusinya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah sedikit plong ya Bu ya, dan juga mungkin di banyak pikiran atau aksi-aksi saya insya Allah akan saya lakukan segera Bu, insya Allah. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan saya doakan semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu, sudah direpotkan sama saya. Tidak apa-apa. Nanti hubungi saya lagi kalau sudah berhasil ya Pak ya. Insya Allah Ibu, pasti saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Baik, Bu Ine, tadi saya sudah melaksanakan pengamatan proses Ibu dalam melaksanakan percakapan coaching dengan Koci Pak Ahmad Fauzi. Ada beberapa catatan yang dapat saya sampaikan. Boleh Bu? Boleh Pak. Baik. Tadi saya telah melihat yang pertama itu ya, Ibu telah melaksanakan performa dengan baik sesuai dengan alur yang dimana sebelumnya kita melaksanakan pra tadi ya. Kemudian pertanyaan saya Bu ya, kira-kira nih apa yang telah Ibu lakukan di dalam proses percakapan tadi? Ya. Saya sudah menerapkan tentang kemitraan dan kehadiran penuh Pak. Bagus, tadi saya juga sudah melihat ya tentang Ibu ketika melaksanakan coaching, yaitu proses kemitraan dan kehadiran penuh. Selanjutnya Bu, ada nggak Bu kira-kira yang menjadi sangat menonjol atau apa ya kompetensi tadi yang Ibu munculkan pada saat percakapan tadi? Ya, saya akan berupaya bisa mengembangkan coaching untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Begitu ya? Iya. Itu yang dikembangkan yang Ibu ya? Bagus Bu ya, Ibu telah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya? Iya. Alur tirta sudah dilaksanakan. Kira-kira harapannya selanjutnya Bu? Harapannya saya akan melakukan alur tirta. Betul. Yang akan saya coaching pada coachingnya. Bagus, itu nanti bisa dikembangkan Bu ya, dilaksanakan pada coaching-coaching yang lainnya ya. Baik, terima kasih Bu Ine. Saya mohon maaf, saya mengamati Ibu percakapan kalau sekiranya kurang maksimal ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak, saya juga. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.